Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Cross Cultural Understanding. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang cultural representation from science and social point of views. Ya. Jadi bagaimana bentuk-bentuk budaya lah ya, bentuk-bentuk budaya dari sudut pandang sains dan sosial. Jadi dalam bidang sosial ataupun teknik, kira seperti itulah, IPA atau IPS lah. Jadi bagaimana bentuk-bentuk budaya yang dimunculkan dari kedua bidang tersebut. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar dengan baik pada hari ini. Kalau kita bicara tentang cultural representation itu sendiri adalah the production of meaning through language, discourse, and image occupies a central place in current studies on culture. This broad-ranging text offer a comprehensive treatment of how visual images, language, discourse works as a system of representation. Mari kita lihat. Jadi kalau kita membahas tentang representasi ya, budaya atau bentuk-bentuk budaya itu, jadi merupakan suatu produksi ya, atau hasil dari arti. Jadi bagaimana sebuah arti itu dimaknai melalui bahasa, teks ataupun image atau gambar. Occupy central place in current studies on culture. Jadi yang terfokus kepada kajian-kajian tentang budaya. Jadi bagaimana sebuah arti itu dipahami ya, atau disampaikan melalui bahasa, teks ataupun gambar. Jadi tiga itu bentuknya ya. This broad-ranging offer comprehensive treatment. Jadi hal ini menjelaskan teks atau teks itu sendiri menggambarkan bagaimana sebuah gambar atau gambar visual itu atau bahasa ataupun teks itu sendiri sebagai suatu sistem representasi. Jadi bagaimana seseorang itu menjadikan gambar, menjadikan bahasa, menjadikan sebuah teks sebagai suatu perwakilan dari sistem budaya itu sendiri. Jadi budaya itu dapat kita lihat dari tiga komponen tadi itu. Jadi ketika kita melihat gambar di sana, itu adalah perwakilan budaya. Ketika ada bahasa di sana, itu adalah representasi budaya itu sendiri. Ataupun teks-teks yang ada di mana-mana. Teks itu seperti spoken, ya, ataupun written, informasi tertulis, informasi tidak tertulis, itu merupakan bagian dari sistem representasi budaya itu sendiri. Untuk teorinya ini sebagaimana sudah dijelaskan oleh Stuart Hall. Jadi Stuart Hall ini menjelaskan representation as the process by which meaning is produced and exchanged between members of culture through the use of language, sign and images which stand for represent things. Jadi ahli budaya Stuart Hall menjelaskan representasi itu merupakan suatu proses di mana arti itu dihasilkan, ya. Exchange, dipertukarkan antara anggota budaya melalui bahasa, simbol atau tanda dan gambar ya, yang mewakili dari benda yang ingin dinamai gitu ya. Jadi Stuart Hall ini menjelaskan bahwasanya arti itu sendiri itu harus dihasilkan ya, dan di exchange ya, dipertukarkan ya antar budaya itu sendiri melalui bahasa, tanda dan gambar. Jadi yang tiga komponen ini sungguh sangat penting sekali sehingga orang dapat paham apa namanya benda yang dituju itu ya. However, there are several different theories that describe of how language is used to represent the world of three which are outline, reflective, intentional, and constructionist. Jadi ada tiga bentuk
cara memahami dari representasi budaya itu sendiri. Yang pertama itu dengan reflective approach to representation. Jadi bagaimana sebuah bahasa itu berfungsi seperti mirror, seperti kaca. It reflects the true meaning and object, person, ideas, or event already exist in the world. The Greek word mimesis is used for this purpose to describe how language imitates nature. Essentially, the reflective theory proposed that language works by simply reflecting, imitating fixed truth that is already present in the real world. Nah, jadi kalau dia reflektif itu, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang sudah ada di alam ini, ya seperti kasus onomatopoeia ya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang kita ambil dari alam itu sendiri, memang seperti itu bunyinya. Ya misalnya seperti burung ya, ada bunyi kuko, kuko itu dalam bahasa Inggris itu memang dikenal kuko itu ada artinya, ya. Jadi proses penamaan itu memang berasal dari alam. Nah ini yang kadang-kadang bentuk-bentuk representasi budaya itu berbeda dari satu negara dengan yang lain, ini ya. Jadi mungkin pada daerah kita tidak ada nama benda itu, tapi pada negara lain atau budaya lain ada. Nah gitu ya. Jadi kita harus menghargai bagaimana cara mereka menyampaikan. Jadi tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, atau negara yang satu dengan negara yang lain. Bisa saja nanti dia ada persamaan, kemiripan bunyi, ataupun dia mirip kata tapi beda arti. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apa yang ada di dunia ini bisa saja itu bagian dari membentuk sebuah kata. Itu contoh tadi yang kuko tadi itu. Kuko, nah itu bunyi burung gitu ya. Nah, bunyi burung ya. Nah, itu diambil dari alam. Kalau bahasa Inggrisnya namanya onomatopoeia. Nanti teman belajar onomatopoeia itu dalam kajian linguistik ya, silakan belajar nanti di sana. Jadi bagaimana sebuah bahasa itu diambil dari alam dia. Jadi dia seperti mirror yang sama dia ya. Oke. Selanjutnya ada intentional approach namanya. Suggesting the speaker or author particular word imposes meaning onto the word through the use of language. Words mean only what the other intend them to mean. This is not to say the author can go making up their own private communication. Their essence of language depend on shared linguistic convention, shared code with a culture. The author's intended meaning message have to follow this rule and convention in order to be shared and understood. Artinya apa ini? Intentional approach. Jadi pada sebagian orang ketika mereka melihat bentuk-bentuk budaya ini, ketika mereka berbicara itu ada namanya intentional approach namanya. Apa itu maksudnya? Jadi apa yang mereka sampaikan belum tentu itu yang ingin mereka maksudkan. Jadi antara apa yang disampaikan dengan apa yang dimaksudkan itu dua hal yang berbeda. Bisa saja dia mengatakan saya tidak menyukai, tapi sebenarnya dia menyukai. Jadi fokusnya kepada ada intentionnya, tujuannya. Kita harus memahami konteks dari pembicaraan ini kalau kita ingin memahami apa sebenarnya tujuan dari pembicaraan ini. Di dalam proses berkomunikasi, orang tidak selalu berkata jujur seperti itu. Tidak selalu orang menolak dengan apa adanya, tidak selalu. Kadang-kadang dengan alasan pun orang bisa ataupun kita bisa memahami bahwasanya mereka itu sedang menolak tawaran kita. Gitu ya. Jadi dalam proses intensional yang perlu kita pertimbangkan jangan bentuk katanya itu, bentuk kalimatnya itu, tapi fokuslah kepada shared linguistic convention. Jadi bagaimana konteksnya itu. Fitur-fitur linguistiknya itu bagaimana dia. Fitur-fitur kebahasaannya, konteksnya gitu ya. Harus kita pahami bagaimana dia cara menjelaskan artinya itu sendiri. Nah gitu ya, jadi intention itu adalah maknanya. Ada makna di balik makna, itu intention itu. Dia tidak
menyatakan apa yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikannya belum tentu itu maksudnya. Itu namanya intentional approach. Selanjutnya ada namanya constructionist approach. Lebih juga kepada constructivist approach. Pada bentuk studi seperti ini, arti itu dia tidak sejalan dengan objeknya. Lebih kepada bagaimana kita menyusun arti itu sendiri. Okay, I will elaborate upon the three system for the in my second model. Maksudnya seperti ini. Jadi bagaimana seseorang itu menyusun kata atau menyusun kalimat sehingga dia memiliki arti tersendiri. Contoh, ketika orang mengatakan I have a friend atau a friend of mine, sebenarnya itu dia memiliki bentuk yang sama saja. I have friend atau a friend of mine itu sebenarnya sama saja. Tapi pada sebagian orang dua bentuk ini berbeda. Ya, a friend of mine itu lebih banyak nanti dipakai oleh British punya dia. Nah, kalau my friend seperti itu lebih banyak pada budaya yang lain. Oke, jadi bagaimana caranya menyusun kata, menyusun kalimat. Contoh, dalam bahasa Inggris, I itu dia terletak pada bagian belakang subjek. Contoh, my father, my mother, and I. Jadi I-nya itu terletak pada terakhir. Jadi itu susunannya dalam pola bahasa Inggris. Tetapi kalau kita melihat dalam pola bahasa Indonesia, saya itu pertama kali. Jadi kalau dalam konstruksi bahasa Indonesia, saya itu pertama. Saya, ayah, dan ibu pergi ke supermarket. Jadi sayanya duluan ya. Tapi kalau dalam konstruksi bahasa Inggris, sayanya itu paling terakhir ya. Itu perbedaannya. Jadi bagaimana sebuah kata itu dia dibentuk, disusun, itu tergantung dari bagaimana pada sebagian orang itu memiliki arti yang berbeda. Tidak sama. Ya. Ada orang tuh yang hobi menggunakan kalimat pasif. Ada orang tuh yang hobi menggunakan kalimat aktif. Pada sebagian orang dia lebih ingin menunjukkan dirinya ketimbang hasilnya. Ada orang tuh yang lebih suka menunjukkan hasilnya ketimbang siapa pelakunya. Ada juga. Nah, jadi bagaimana sebuah informasi itu disusun, dikonstruk, ya tergantung dari orang tersebut. Bagaimana dia cara melihat artinya itu. Ketika dia ingin menyampaikan dirinya lah yang bertanggung jawab, maka tentu saja dia akan menggunakan kalimat aktif untuk itu. Tapi kalau dia ingin menjelaskan hasilnya, tentu saja dia akan menggunakan kalimat pasif untuk itu. Nah, jadi hal seperti ini itu terkait dengan grammatical problem. Bagaimana sebuah kalimat itu dapat mempengaruhi arti. Gitu ya. Dengan penggunaan kata sopan santun misalnya seperti cool, wool, itu juga mempengaruhi arti ya. Kenapa tidak dia pakai can gitu di awal untuk bertanya, kenapa dia pakai wool? Kenapa dia pakai will? Kenapa dia pakai should? Jadi bentuk-bentuk modal itu juga mempengaruhi dari bagaimana sebuah kata atau kalimat itu dibentuk. Berpengaruh dia. Jadi itu tergantung dari budaya itu sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita melihat dari representasi budaya itu, ya seperti ini dia alurnya. Jadi ada real world, dunia nyata. Dalam dunia nyata itu nanti akan ada ide atau konsep. Konsep itu dia disampaikan melalui bahasa. Setelah itu bahasa itu nanti dikodekan melalui bahasa ya. Dibentuk melalui bahasa-bahasa. Kemudian di decoding, diinformasikan kembali
dalam bentuk kata-kata juga atau gambar atau bahasa, sehingga dia melahirkan konsep kembali dan dia akan kembali lagi kepada dunia nyata. Jadi dalam proses bentuk budaya seperti itu, dunia nyata, konsep dan bahasa itu dia saling ketergantungan. Jadi ada ide, ada bentuk dan ada tanda. Itu saling keterkaitan. Jadi ide itu dia akan melahirkan sebuah bentuk dia. Nanti dalam bentuk itu dia akan melahirkan sebuah tanda. Misal, ketika seorang itu ingin tahu seperti apa itu kuda atau horse, maka nanti akan ada bentuk kuda itu sendiri. Seperti apa bentuk kuda? Ya, gitulah bentuk kuda ya. Sama-sama kita tahu bentuk kuda ya. Kuda itu bagaimana cara menandainya? Maka dia dituliskan dengan kata KUDA dalam bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa Inggris dia ditulis horse, HORSE, itu kuda artinya. Jadi kalau ada kuda, maka dalam bahasa Inggris akan menjadi horse. Kalau dalam bahasa Indonesia dia akan menjadi kuda, KUDA. Itulah sign-nya, tandanya. Idenya apa tadi? Ingin melihat kuda, ya. Atau kuda itu binatang, ya. Binatang. Maka dihasilkanlah bentuknya apa? Bentuk kuda itu. Ada ekornya, ada kakinya 4 gitu ya. Oke, kira seperti itu. Jadi dalam konsep perwakilan budaya ini, representasi budaya, kita harus mempertimbangkan antara ide, bentuk, dan tanda. Gitu ya. Kita masuk kepada topik yang terakhir. Jadi bagaimana sih? Ini rangkuman dari semuanya ya. Jadi bagaimana sih sudut pandang sosial dan sudut pandang sains ya terhadap bentuk-bentuk budaya itu sendiri. Kalau kita melihat dari kasus komunikasi, kalau sosial dia itu lebih menggunakan bahasa untuk melakukan proses komunikasi. Ada bahasa, ada spoken, ada written. Tapi kalau sains itu lebih menggunakan algoritma. Jadi orang-orang yang sains itu berkomunikasinya dengan kode-kode angka-angka ya. Simbol-simbol seperti itu. Akibatnya itulah terjadi ya. Ada pengkodean ya, sandi-sandi, itulah hasilnya dari mereka. Jadi orang-orang sains itu dia mampu untuk membuat atau merancang kunci-kunci seperti itu. Karena memang itulah yang mereka hasilkan, pola pikir mereka. Ya, bagaimana menyusun sebuah simbol-simbol sehingga menjadi kunci-kunci yang kuat untuk password. Gitu ya. Untuk keamanan atau security. Kalau dia bahasa, bagaimana menyampaikannya. Kalau kita melihat dari segi produk, kalau sosial itu lebih banyak kepada seninya. Untuk hiburan dia atau lebih banyak. Jadi bentuk-bentuk representasi budaya pada orang sosial atau pada bidang sosial itu lebih banyak kepada seninya. Sementara kalau sains lebih banyak kepada teknologinya. Jadi kita lihat seni itu sekarang ya, kalau kita lihat pada abad 4.0 ini, tentu lebih berkembang dia yang teknologi ya. Ternyata sekarang teknologi itu lebih berkembang ya. Seni tidak begitu banyak ya. Orang lebih mengembangkan teknologi sekarang. Semua informasi itu dimasukkan ke dalam teknologi. Jadi teknologi itu sekarang itu menjadi bagian dari representasi budaya. Ada 4.0. Sebentar lagi kita akan masuk 5.0. Gitu ya. Selalu berkembang terus. Sementara pada bagian seni, ya kita lihat itu saja ya. Belum banyak perkembangan ya. Kalau kita lihat dari segi konten analisis,
kajian-kajian sosial budaya itu atau orang yang sosial itu lebih bersikap deskriptif, memaparkan ya, memaparkan dia. Suka menjelaskan, menjabarkan, mendiskusikan gitu ya sesuatu. Sementara kalau yang science itu lebih bersifat preskriptif dia. Bagaimana cara dia menyatakan ini salah atau benar. Nah, jadi kalau yang orang-orang eksakta seperti itu lebih banyak fokusnya kepada salah dan benar saja. Ini salah, ini benar. Seperti itu cara pola pikirnya. Kontennya mereka mengukurnya salah benar seperti itu. Sementara orang sosial lebih sifatnya menjabarkan, memaparkan apa yang ada. Kalau preskriptif, tidak. Dia langsung menyalahkan ini atau membenarkan. Nah, ya. Sementara dari segi waktu, kalau sosial itu dia lebih fleksibel. Fleksibel. Tidak terkungkung aturan ya. Akibatnya apa? Ada sering molor, terlambat gitu ya. Sementara kalau kita orang-orang science itu lebih banyak kepada on time. Nah, ini kalau negara-negara yang berbasis science, nah, teman-teman nanti akan lihat atau negara-negara sudah maju, mereka lebih sifat on time. Jarang sekali mereka terlambat ya. Nah, kalau kita lihat negara miskin, negara berkembang, nah itu masih banyak yang sifatnya fleksibel. Nah, seperti itulah cara kerja dalam bentuk rapat, bentuk pengumpulan tugas. Nah, itu banyaknya yang fleksibel dia. Ada begitu banyak pilihan-pilihan diberikan. Tapi kalau dia yang sudah on time, itu mereka tidak peduli dengan apapun permasalahan. Yang penting harus dikumpulkan. Nah, itu on time seperti itu. Dari segi style, kalau sosial dia lebih freestyle. Jadi begitu banyak pilihan-pilihan atau alternatif yang bisa dikerjakan. Tidak mono dia. Tapi kalau dia science lebih kepada rules. Jadi orang-orang yang berpikir science itu lebih banyak segala sesuatu itu harus berdasarkan aturan-aturan. Segala bentuk budaya itu disesuaikan dengan aturan-aturan. Oh, ini yang harus ada gitu ya. Misalnya dalam dalam membentuk sebuah ruangan harus ada gambar ini gitu ya. Harus ada foto ini, harus mejanya seperti ini gitu ya. Nah, itu cara mereka dalam menyusun suatu bentuk budaya berdasarkan aturan-aturan. Tapi kalau orang yang berjiwanya freestyle atau sosial, itu gayanya serah mereka saja. Bagaimana mereka menyusun dari bentuk budaya itu sendiri. Kalau mereka misalnya ingin membentuk sebuah ruangan, ya terserah gaya mereka saja. Bagaimana mereka menyusun. Mungkin bagi kita susunan yang mereka buat itu tidak standar, tidak bagus, tapi bagi mereka itu nyentrik. Bagi mereka itu menarik. Nah, di situ dia bedanya. Nah, kalau kita science itu lebih kepada ketatanormaan. Ya, norma berlaku, aturan-aturan yang jelas. Tapi kalau dia freestyle, ya semau dia saja. Gitu. Kalau dari segi evidence, nah evidence dari sosial itu lebih kepada experience, pengalaman atau observasi apa yang ada. Kalau yang science dia lebih percaya kepada scientific data. Kalau tidak bisa dikaji secara ilmiah atau tidak bisa melewati proses ilmiah, itu mereka tidak akan percaya untuk itu. Nah, itu susahnya deh. Jadi kalau teman melihat ada begitu banyak orang-orang yang masih mempertanyakan tentang Tuhan, itulah orang sains seperti itu. Ada yang mereka membuat buku-buku atau lagu-lagu gitu ya, yang masih mempertanyakan tentang dunia luar sana. Itulah bentuk-bentuk budaya mereka. Karena mereka tidak percaya dengan apa yang informasi itu. Mereka lebih percaya dengan apa yang bisa mereka buktikan. Sementara orang sosial itu lebih kepada ya observasi fenomena yang nampak saja, pengalaman. Nah, gitu ya. Nah, disitulah mereka bergeraknya.
dari segi pola pemikiran, kalau orang sosial lebih pragmatis ya, lebih kepada kemaslahatan umat seperti itu. Mana yang terbaik? Tapi kalau dia thought pattern dari science, itu dia logik, harus masuk akal. Ya, jadi harus masuk akal dulu. Aturan-aturan yang tidak jelas itu tidak mau akan dipakai. Aturan-aturan yang tidak ada tolak ukurnya atau definisinya kurang jelas itu tidak bisa dipakai. Nah, jadi kalau orang sosial dia lebih pragmatis, elastis dalam membuat aturan-aturan seperti itu. Tapi kalau dia sains lebih sifat logik, masuk akal yang dikerjakan ya. Jadi semua itu diukur dari akal pikiran. Dan terakhir kalau dia sosial lebih sifat komunal, berkelompok-kelompok gitu ya, bersama-sama diskusi. Nah, itu sebabnya kalau kafe-kafe itu lakunya kalau komunal-komunal seperti itu. Orang sosial gitu ya, nyanyi bersama. Kalau orang sains lebih banyak dia personal seperti di labor, komputer, gitu ya. Orang kerja web, sistem informasi, itu kan sistem sendiri mereka bekerja. Ya, tidak begitu terikat dengan orang lain ya. Jadi itulah beberapa bentuk dari representasi budaya dari kajian sosial dan non sosial. Jadi pola pikir ataupun latar belakang kita itu mempengaruhi bentuk budaya yang kita munculkan. Jadi apakah kita berasal dari sosial atau sainsnya itu nanti akan memproduksi budaya yang berbeda. Apakah perbedaan itu salah? Tidak juga. Karena kita memang dilahirkan dengan perbedaan itu sendiri. Apakah semua aturan itu dia harus on time? Kadang-kadang ada juga aturan itu yang tidak on time. Ada. Kadang-kadang ada aturan itu yang tidak fleksibel, harus dia tepat semua, jelas. Apakah semua gaya itu harus berbasis aturan atau berbasis kebebasan? Semuanya itu tergantung dari budaya mereka sendiri. Tidak bisa kita paksakan. Jadi bagaimana mereka melihat bentuk-bentuk budaya itu tergantung dari latar belakang seseorang itu. Tidak bisa kita paksakan harus sama antara budaya kita dengan budaya mereka. Ketika misalnya di Korea sekarang orang lagi banyak dia menggunakan pakaian-pakaian yang pendek seperti itu. Terus mereka melakukan dance seperti itu ya. Kita di Indonesia kan juga mencoba ya. Ada begitu banyak boy band atau girl band yang seperti itu. Akibatnya apa? Tumbang sendiri. Nggak laku juga akhirnya, banyak yang meniru Korea seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan budaya kita. Di India kalau kita lihat misalnya, ada begitu banyak proses menyanyi. Ketika di India itu orang sedih, orang bahagia, mereka menari semua. Akibatnya apa? Mereka terbiasa dengan nyanyian seperti itu. Nah, jadi budaya kita dengan budaya orang lain itu tergantung bagaimana konsepnya itu dibentuk. Bagaimana representasi budaya itu dibentuk dia. Tergantung dari konteks budaya itu sendiri. Tidak sama dia. Kalau kita di timur kita lebih dijunjung tinggi oleh norma-norma. Kita dituntut oleh norma-norma. Sementara pada budaya barat mereka lebih menuntut kepada freedom, kebebasan. Apakah freedom itu salah? Apakah itu norma salah? Tidak bisa kita mengukurnya dari segi salah dan benar seperti itu. Ya seperti itulah bentuk-bentuk budaya di sana. Ketika film-film Hollywood selalu memunculkan misalnya film-film yang membutuhkan ketokohan ya, Avengers. Karena kita lihat memang mereka membutuhkan tokoh public figure atau figur-figur yang dapat mengelit mereka, yang membimbing mereka. Sementara kalau kita lihat pada
negara-negara Arab atau negara-negara Timur, kita sudah punya tokoh-tokoh. Akibatnya apa? Film-film kita itu tidak begitu banyak membahas tentang tokoh. Karena kita sudah punya tokoh yang jelas, baik dari segi agama kita, baik dari segi negara kita. Nah, sementara pada budaya barat seperti Amerika contohnya, itu mereka masih kekurangan tokoh-tokoh seperti itu. Akibatnya apa? Mereka memunculkan tokoh-tokoh yang banyak dalam film mereka, seperti Batman, Robin, Superman. Itu mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya mereka itu memiliki tokoh-tokoh yang kuat seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi dari berbagai macam budaya, hal ini mempengaruhi bentuk-bentuk budaya mereka. Apakah itu secara sosial ataupun secara dia eksakta ya, atau sains seperti itu. Oke, mudah-mudahan akan semuanya dapat memahami bentuk-bentuk budaya dari segi sosial ataupun dari segi non sosial. Intinya adalah kita menghargai atau menghormati perbedaan. Tidak ada satu hal yang salah dari segi budaya. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari konteks di mana kita berada, di mana kita belajar, dan di mana kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan akan semuanya dapat memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.